Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Nawar. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan atau membawakan tema yang berkaitan tentang adab mufassir terhadap para ulama dan para mufassir yang lain. Jadi sebelum kita memasuki terkait tentang adab seorang mufassir, kita juga harus paham bahwasannya ilmu tafsir merupakan sebuah ilmu dari ilmu-ilmu lain yang dalam agama Islam merupakan ilmu yang penting, yang dimana di ilmu ini mempelajari tentang bagaimana kita bisa memahami isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan oleh karena itu, kita sebagai seorang mufassir harus menjaga kemurniannya, karena ini bukan sembarang ilmu yang biasa. Jadi harus dengan adab-adab untuk memahami atau mempelajari ilmu ini. Salah satu adabnya adalah adab kita terhadap para ulama. Jadi salah satu bentuk sikap hormat kita terhadap para ulama adalah menghargai pendapat ulama di generasi-generasi sebelumnya. Jadi karena ini penting, karena setiap berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran ini akan selalu diwariskan kepada zaman-zaman seterusnya. Jadi penting untuk kita untuk menghargai perkataan para mufassir atau para ulama-ulama di generasi-generasi sebelumnya. Jadi yang pertama ialah adab mufassir yang pertama ialah menghormati pendapat para ulama. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya ini merupakan salah satu adab yang sangat penting, dikarenakan demi menjaga kesucian dari ilmu tafsir tersebut. Jadi juga agama Islam itu menempatkan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu atau para alim ulama itu memiliki derajat dan penghormatan yang khusus atau penghormatan yang tinggi. Allah bahkan menyebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Mujadilah, walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian ada beberapa contoh para mufassir dan ulama terdahulu terhadap menghormati ulama. Seperti ketika Imam Syafi'i rahimahullah sedang belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku biasa membolak-balikan lembaran kitab di hadapan Imam Malik dengan perlahan, agar tidak mengeluarkan suara yang dapat mengganggu beliau. Ini merupakan sebuah adab dari Imam Syafi'i terhadap Imam Malik, gurunya. Kemudian yang kedua ada dari Ar-Rabi rahimahullah, sama halnya dengan mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah berani minum air di depan Imam Syafi'i karena rasa hormatku kepadanya. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk menghormati para ulama. Kemudian dijelaskan bahwasannya pasti memang manusia itu adalah makhluk yang pasti akan bertemu dengan namanya kesalahan. Dalam konteks dunia keilmuan Islam, seorang ulama dan mufassir pun pasti akan melakukan kesalahan. Jadi seorang mufassir sejati haruslah ia memiliki adab ketika bertemu.
Dengan hal ini dijelaskan bahwasannya keutamaan para ulama dan mufasir tersebut di samping adanya kesalahan padanya. Jadi maksudnya setiap manusia maupun dia misalnya seorang mufasir, seorang ulama, karena mereka juga manusia, pasti memiliki kesalahan. Akan tetapi kita juga harus menghormatinya sebagai orang yang memiliki ilmu. Jadi kita harus mengesampingkan kesalahannya. Jadi pasti ada sebuah konsekuensi dengan tidak kita melakukan penghormatan atau menghargai seorang mufasir atau para ulama. Itu diantaranya adalah konsekuensinya yaitu mendapatkan murka dari Allah. Jadi mencela atau merendahkan ulama bukan hanya menyakiti mereka, bahkan kita berlaku tidak sopan saja kepada para ulama atau hal-hal kecil saja itu akan membuat murka Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, konsekuensi kita tidak beradab ialah menghilangkan keberkahan ilmu. Jadi meremehkan ulama dan sesama mufasir adalah salah satu bentuk maksiat, dan hal tersebut menyebabkan hilangnya keberkahan ilmu. Jadi seorang yang mencela ulama akan sulit untuk mendapatkan sebuah keberkahan ilmu, atau bahkan ilmunya tersendiri itu akan sulit untuk menerimanya. Kemudian yang ketiga adalah terjerumus dalam dosa ghibah. Jadi Allah melarang saudaranya untuk merendahkan saudaranya dalam aspek atau dalam termasuk ranah dalam keilmuan. Jadi kesimpulannya adalah menghormati perkataan ulama dan mufasir adalah bagian dari adab yang wajib dijaga oleh setiap muslim, terutama bagi mereka yang terlibat dalam studi atau penyebaran dalam ilmu tafsir. Jadi para ulama tafsir itu mendedikasikan hidupnya untuk ilmu Al-Quran. Jadi kita tidak sembarangan untuk merendahkan atau tidak menghormati perkataan ulama. Jadi mereka bukan hanya seorang penafsir, akan tetapi penjaga warisan keilmuan agar ilmu itu utuh hingga ke zaman-zaman seterusnya, dan agar ilmu itu tidak menyimpang dari syariat. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tentang adab seorang mufassir terhadap para ulama. Mungkin sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.